Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah, Khalifah Abbasiyah ke-29. Al-Mustarsyid menerima sumpah setia sebagai khalifah pada hari wafatnya ayahnya, 16 Rabiul Tsani, 513 Hijriah. Beliau terus menjabat sebagai khalifah hingga gugur sebagai syahid pada hari Minggu, 17 Zulqodah, tahun 529 Hijriah atau tanggal 30 Agustus tahun 1135. Adapun kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh dinasti keturunan paman Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan asal muasal nama dinasti tersebut. Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, mereka memerintah sebagai khalifah yang berpusat di wilayah Irak modern Mesopotamia dengan Baghdad sebagai ibu kota mereka selama sebagian besar sejarah mereka. Khalifah Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah dibesarkan dalam lingkungan religius, dan sejak usia muda ia dididik oleh sekelompok ulama terkemuka Baghdad, seperti Abu Al-Hasan Ibnu Al-Alaf dan Abu Al-Qasim Ibnu Bayan, selain gurunya Abu Al-Barakat Ibnu Al-Saibi. Ia menjadi penulis yang terampil, orator yang fasih, dan seorang pertapa yang taat. Buku-buku sejarah menggambarkannya sebagai layak menjadi imam dan sosok yang setara dengannya di antara para pangeran sangatlah langka. Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah adalah seorang pria dengan ambisi tinggi dan kesatriaan luar biasa, seorang pemimpin yang berani dan bijaksana, serta seorang pria dengan prestise dan kekuatan yang besar. Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah memperkuat fondasi hukum Islam dan menyempurnakan prinsip-prinsipnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Suyuti bahwa Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah secara pribadi memimpin pertempuran dan berpartisipasi dalam beberapa kampanye, dan Allah menganugerahkan kemenangan kepadanya atas musuh-musuhnya lebih dari sekali. Ibnu Al-Subki mengatakan bahwa junjungan kita Al-Mustarsyid Billah Al-Abbasi, pada awal kekhalifahannya, mengabdikan dirinya pada asketisme dan pengasingan untuk beribadah. Beliau memiliki tulisan tangan yang indah, dan kesatriaannya terkenal. Hari-harinya penuh dengan kesulitan dan gejolak akibat pemberontakan dan peperangan. Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah diproklamasikan sebagai khalifah setelah kematian ayahnya saat masih muda. Setelah mencapai usia dewasa dan memegang kendali kekuasaan, ia memenuhi wilayah kekuasaannya dengan keadilan dan kesetaraan, memastikan keselamatan rakyatnya, harta benda mereka, dan kehormatan mereka. Para sejarawan menggambarkannya sebagai pemimpin yang mulia dan murah hati, tanpa lelah memperhatikan kebutuhan rakyatnya siang dan malam. Namun, ia mewarisi negara yang dilanda berbagai upaya separatis di wilayah yang jauh dari pusat kekhalifahan di Baghdad. Dalam kampanye terakhirnya, Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah memimpin 15.000 pasukan berkuda ke Hamadan untuk menengahi perebutan kekuasaan antara mereka yang bersaing, termasuk Masud Ibnu Muhammad Ibnu Malik Shah Al-Saluki Seljuk adalah bangsa Turki. Catatan sejarah mengisahkan sebuah kejadian luar biasa selama kampanye ini yang menunjukkan kesalehan dan keberanian Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah. Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah mengetahui bahwa salah satu peserta kampanye, yang dikenal sebagai ksatria Islam, telah melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Nabi bertanya kepadanya tentang nasib pasukan, dan Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah menjawab, kalah dan dikalahkan. Setelah beberapa keraguan dan kebingungan, para menteri khalifah menyampaikan masalah itu kepadanya, menyarankan agar ia mengembalikan pasukan ke Baghdad. Namun, jawabannya adalah, apakah dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Demi Allah, tidak ada jalan kembali bagi kita. Allah akan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Beberapa hari kemudian, pasukan khalifah bertemu dengan pasukan Malik Shah, yang telah berhasil memenangkan hati orang-orang Turki di dalam pasukan khalifah. Hal ini melemahkan posisi militer Al-Mustarsyid, membuatnya tidak mampu menghadapi pasukan Malik Shah, meskipun khalifah dan para pengikutnya telah berjuang dengan gagah berani. Al-Fadlu Al-Mustarsyid Billah ditangkap, dan Baghdad dilanda kekacauan dan kerusuhan.
Kota-kota Persia diselimuti kain hitam, dan orang-orang keluar tanpa alas kaki dan telanjang. Baghdad terguncang, seperti yang dikatakan Ibnu al-Jauzi. Seolah-olah Allah murka, sehingga wajah-wajah Baghdad beralih ke perdamaian, dan disepakati bahwa khalifah akan kembali ke tahtanya yang mulia. Namun, Mas'ud mengkhianati junjungan kita dan mengerahkan pasukan untuk menyerangnya, dan mereka membunuhnya pada tanggal 16 Zulkadah tahun 529 Hijriah. Khalifah telah dipindahkan, bersama dengan para sekutu dan asisten dekatnya, ke kamp penjara di sebuah kota bernama Marage, Iran, di barat Laut Persia. Pada saat itu, Sultan Sanjar dari Seljuk mengirim utusan kepada keponakannya, Mas'ud bin Muhammad Maliksah, menegurnya karena melanggar kesucian khalifah dan menahannya sebagai tawanan, serta memerintahkannya untuk membebaskannya dan menyerahkan diri kepadanya. Namun, khalifah dibunuh di tendanya saat sedang membaca Al-Quran setelah salat zuhur, ketika sekelompok orang masuk dan membunuhnya secara keji dengan pisau. Sumber-sumber berbeda pendapat mengenai insiden pembunuhan tersebut. Beberapa mengatakan bahwa Mas'ud berpura-pura menuruti pamannya dan melepaskan sekelompok pengikut sekte assassin untuk menyerangnya. Yang lain mengatakan bahwa Sanjar sendiri sangat ingin membunuh khalifah, karena para sultan Seljuk bersaing sengit untuk memperebutkan kesultanan. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.